Otherworldly Evil Monarch, Bab 11. Judul, Transformasi, Shading. Junxie adalah pria dari dua dunia. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah pembunuh bayaran terbaik dunia yang telah melihat dunia dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan pandangan sekilas, dia dengan mudah melihat melalui pikiran dalam pikiran gadis kecil ini. Dia mendesah tak berdaya, meratapi pemilik asli tubuh ini. Bahkan gadis pelayannya sendiri takut padanya. Sungguh kegagalan yang ekstrim. Setelah menghela nafas, dia berkata, "Kamu tidak perlu berada di sini sekarang, kamu bisa keluar sekarang." Little membungkuk, dalam hatinya dia berpikir, selama aku tidak terlalu dekat denganmu, kamu tidak akan bisa melakukan apapun. Selain itu, dengan tingkat cedera dan tubuh yang lemah, kamu bahkan tidak akan bisa menangkapku. Setelah itu, dia pergi. Junxie pergi ke jendela dan menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian menghendaki ki di dalam tubuhnya untuk bergerak saat dia memeriksa keadaan tubuhnya saat ini. Saat dia bangun, dia telah menyadari bahwa ada perbedaan yang jelas antara dia yang sekarang dan dia dari beberapa hari yang lalu. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk melakukan analisis secara menyeluruh. Sekarang setelah dia fokus untuk menganalisis dirinya sendiri, dia sangat terkejut. Matanya dapat melihat dengan jelas pada jarak yang lebih jauh dari sebelumnya. Bahkan pada jarak 3 zang jauhnya, dia dapat menghitung jumlah kaki kecil semut yang berjalan di lantai. Di dalam matanya, seluruh dunia sepertinya telah berubah. Semua pohon dan rumput hijau subur, bersinar dengan energi yang melimpah. TL, 1 zang sama dengan 10 kaki sama dengan 3,04 meter. Junxie menoleh ke atas untuk menatap matahari yang terbit, bahkan setelah sekian lama dia tidak merasakan sengatan apapun di matanya. Baginya itu hanyalah bola kehangatan. Bahkan telinganya sekarang bisa mendengar dengan berbeda. Dia bisa dengan jelas mendengar suara serangga kecil berkeliaran di antara rerumputan. Dia juga bisa mendengar suara cacing tanah yang menggeliat. Dia tiba-tiba merasa bahwa dunia ini luar biasa indah. Dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, perasaan indah ini hanya terjadi ketika kultivasinya dalam seni internal telah menembus tahap prasurgawi. Bahkan saat itu tidak meliputi seluruh tubuhnya. Alam transenden yang lahir dari langit dan bumi, Junxie tidak bisa menahan perasaan sangat gembira. Mungkinkah, dengan hanya latihan 1 malam, aku sekali lagi mencapai tahap prasurgawi? Bukankah ini terlalu cepat? Dia menyelidiki tubuhnya untuk mengamati aliran ki dan tidak bisa menahan dirinya dari jatuh ke dalam keputusasaan. Aliran ki masih lemah dan lemah, meski menjadi lebih koheren. Dengan ki semacam itu, hanya bisa digunakan untuk memotong sayuran dan tidak dalam pertarungan nyata. Jika dia benar-benar melangkah ke tahap prasurgawi, sama sekali tidak mungkin aliran ki akan begitu lemah. Tapi memikirkannya dari sudut pandang lain, karena dia belum mencapai tahap pracelestial, bagaimana mungkin tubuhnya bisa tampil dengan spesifikasi setinggi itu? Ini pasti karena kontribusi luar biasa dari Art of Unlocking Heaven's Fortune. Setelah mencapai kesimpulan seperti itu, dirinya yang awalnya putus asa terangkat. Melipat lengan bajunya, Junxie tiba-tiba merasa tertegun. Dapatkah ini bahkan dianggap sebagai lengan pria sejati? Putri salju yang lembut dengan sedikit warna merah jambu, bahkan lengan wanita tidak bisa dibandingkan dengan lengannya. Junxie bergegas menuju cermin perunggu dan berdiri di depannya, hatinya hancur berantakan. Wajahnya tetap memiliki fitur yang sama. Namun, itu jelas menjadi jauh lebih lembut dan putih. Jenis wajah ini adalah wajah yang paling dibenci Junxie di kehidupan masa lalunya. Bocah cantik super. Ini adalah bocah cantik putih susu super dengan tubuh yang tampak sangat lemah. Ini benar-benar mirip dengan bertemu hantu kehidupan nyata. Junxie bergumam sambil tertawa. Sejak aku datang ke dunia ini, situasiku tidak berbeda dengan bertemu dengan hantu kehidupan nyata di tempat pertama. Bahkan jika sesuatu yang lebih aneh terjadi, bagaimana aku bisa terkejut? Namun, tadi malam dia menjalani sesi full rending meridian cleanser. Selain itu, dia seharusnya berhasil membuka sedikit celah di pintu seni keberuntungan surga yang tidak terkunci. Dengan demikian, bagaimana tubuhnya bisa tetap lemah? Mempertimbangkan faktor-faktor itu, dia memeriksa kembali tubuhnya. Kali ini, hasilnya memberi kejutan besar pada Junxie. Jika seseorang memeriksa penampilan luarnya, maka dia benar-benar orang yang sangat lemah. Namun pada kenyataannya, otot dan dagingnya telah diatur ulang menjadi sangat padat dan tangguh.
Bahkan jika dia membandingkannya dengan tubuh sebelumnya, strukturnya sepertinya akan kurang kuat. Kualitas seluruh tubuhnya, termasuk kerangka dan meridian telah mencapai tahap yang sangat tinggi. Tubuhnya saat ini dapat digambarkan sebagai diberkati, benar-benar tubuh terbaik untuk berlatih seni bela diri. Selain itu, siapapun yang melihatnya tidak akan pernah percaya bahwa pemilik tubuh yang lemah seperti itu bisa berubah menjadi pembunuh peringkat puncak. Ini benar-benar bentuk kamuflase alami yang paling luar biasa. Dengan pemikiran seperti itu di kepalanya, Junxie secara alami menjadi lebih bersemangat terhadap pelatihannya. Dia ingin segera mendapatkan kembali kekuatan aslinya secepat mungkin. Selama bulan berikutnya, sesuatu yang tidak terpikirkan terjadi di dalam kediaman Jun. Si mesum nomor 1 di kerajaan, Tuan Muda Jun Moxi sebenarnya tinggal di rumah selama lebih dari 1 bulan. Dia tidak pergi keluar untuk berperan sebagai gangster, dia tidak pergi mengunjungi Flowery Night Lodge, dia tidak pergi untuk sabung ayam dan balap anjing, dan dia bahkan tidak melakukan pembakaran atau pembunuhan. Di rumah, dia selalu tinggal di kediamannya sendiri atau di gedung perpustakaan. Dia bahkan tidak mengambil kebebasan dengan para pelayan. Dia bahkan menjadi sopan terhadap para budak. Semua hal yang disebutkan di atas telah menyebabkan semua orang di rumah tangga Jun merasa aneh. Mungkinkah matahari terbit dari barat? Atau mungkin matahari terbit dari selatan atau utara? Bagaimanapun, mereka yakin matahari tidak terbit dari timur. Oh astaga langit, oh bumi yang luar biasa. Kamu akhirnya membuka matamu. Tuan muda ketiga akhirnya menunjukkan tanda-tanda membalik lembaran baru. Mengamati semua ini, bahkan kakek Jun merasa lega. Sepertinya anak ini akhirnya menunjukkan tanda-tanda membuka lembaran baru. Setelah 1 bulan, Junxie akhirnya berhasil menembus gerbang pertama Art of Unlocking Heaven's Fortune. Dia juga berhasil mengkonsolidasikan level kultivasinya sedikit. Dia juga mulai memahami lebih banyak tentang benua Suan-Suan ini. Meskipun pengetahuannya tidak bisa dibandingkan dengan sejarawan, jika dibandingkan dengan Jun Moxi asli, Junxie bisa dibilang setingkat profesor. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perbedaan antara keduanya seperti surga dan bumi. Hanya ada satu hal yang membuat Junxie tidak puas, dan itu adalah 7 pagoda Hongjun 9 berlapis yang beristirahat di dalam lautan kesadarannya. Setelah bekerja keras selama 1 bulan penuh, dia masih terjebak di lapisan pertama. Dia telah mencoba berkali-kali untuk menembus lapisan kedua. Kapanpun dia merasakan kemajuan dalam dirinya, dia akan pergi untuk mencobanya. Tapi setiap saat akan berakhir dengan dia menderita tingkat rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit itu seperti memiliki 10 juta jarum panjang yang menghantam lautan kesadarannya. Ini menyebabkan rasa gatal yang tak tertahankan meningkat untuk Junxie. Lapisan pertama mampu memberinya Art of Unlocking Heaven's Fortune yang menantang surgawi. Menilai dari fakta itu, barang-barang di lapisan kedua dan ketiga pasti akan lebih baik. Tapi, akses ditolak. Karena dia tidak bisa masuk, apa yang harus dia lakukan? Dia mencoba lagi dan lagi, hanya untuk menemui kegagalan. Bahkan seseorang dengan karakter dan keuletan Junxie, akhirnya tidak bisa melanjutkan. Pada akhirnya, Junxie harus pasrah pada kenyataan bahwa lapisan kedua tidak dapat dibuka dengan cara normal. Dia percaya bahwa, mirip dengan lapisan pertama, kesempatan harus tiba baginya untuk bisa masuk secara tidak sengaja. Selama kesempatan belum tiba, upayanya untuk menerobosnya secara langsung akan sia-sia. Karena itu tidak ada hubungannya dengan jumlah percobaan, dia harus terus berlatih. Tentu saja, Junxie juga telah meningkatkan pemahamannya terhadap Suan Qi yang diwariskan oleh keluarga ini. Dia menyadari bahwa Suan Qi ini dan kekuatan internal yang telah dia latih di kehidupan masa lalunya sangat mirip. Properti-propertinya disetel agar mirip dengan properti Battle Qi. Ini dapat diklasifikasikan sebagai seni Qi yang ada di antara dua seni. Namun, setiap kali praktisi Suan Qi menerobos suatu level, perubahan kualitatif akan terjadi dan memicu transformasi warna Qi. Aspek ini mengingatkan Junxie pada seni 5 racun yang dia temui sebelumnya di kehidupan sebelumnya. Tapi Suan Qi di sisi lain, tidak mengandung racun apapun. Dengan Art of Unlocking Heaven's Fortune, wajar saja bagi Junxie untuk meremehkan apa yang disebut Suan Qi. Namun, untuk menipu publik, dia memutuskan untuk berlatih Suan Qi sebagai gerakan simbolis. Dia nyaris tidak berhasil naik ke tingkat keempat Suan Qi, setelah itu dia memutuskan sudah cukup dan memilih untuk berhenti.
Di benua Suan-Suan, Suan Qi dimulai dari tingkat pertama hingga tingkat ke-9, diikuti oleh Suan perak, Suan emas, Giok Suan, Earth Suan, Langit Suan, Suan dewa tertinggi. Level pertama hingga level ketiga ditandai dengan warna merah. Merah muda, merah jambu, merah pekat. Tingkat keempat sampai dengan tingkat 6 ditandai dengan warna ungu. Ungu muda, ungu stabil, ungu tebal. Tingkat ke-7 sampai tingkat ke-9 ditandai dengan warna hitam. Hitam keunguan, hitam abu-abu, hitam cemerlang. Level silver ditandai dengan warna silver. Level emas ditandai dengan warna emas. Level giok ditandai dengan warna hijau. Peringkat bumi ditandai dengan warna kuning. Peringkat langit ditandai dengan warna biru. Pangkat tertinggi ilahi tidak berwarna. Maju melalui setiap tahap Suan Qi sangat sulit, karena juga akan disertai dengan rasa sakit yang luar biasa. Itu sangat mirip dengan latihan kekuatan internal menjelajahi sumsum. Junxie saat ini hanya dapat memancarkan Suan Qi tingkat keempat ungu muda. Mempertimbangkan statusnya, ini adalah hasil yang sangat buruk.